Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April mendatang. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan ada 4 opsi putusan. Lalu mana opsi yang paling mungkin ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara, dan Andi Asrun, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan. Selamat malam Bang Denny dan juga Bang Andi. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Denny dulu ya. Bang Denny, tanpa perlu lagi dipaparkan ulang terkait dengan 4 opsi putusan versi Bang Denny itu, karena tadi kami juga sudah tayangkan. Yang ingin diketahui oleh publik saat ini adalah mana sebetulnya putusan yang paling mungkin mendekati dipilih oleh Majelis Hakim dari keempat opsi yang Bang Denny bocorkan itu. Dari 4 itu, saya dengan melihat komposisi hakim, suasana politik hukum sekarang yang syarat dengan suasana intimidatif ya, maka saya sudah tuliskan sayangnya yang mungkin diputuskan adalah opsi nomor 1. Yang saya sebut adalah semua permohonan ditolak dan MK kemudian hanya memberikan catatan-catatan pinggir perbaikan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Misalnya Bawaslu lebih efektif menjalankan tugas pengawasannya, misalnya perbaikan Sirekap dan perbaikan lain di sana-sini begitu. Tetapi tidak masuk secara lebih substantif untuk misalnya menilai cawe-cawe Presiden Jokowi, yang menurut saya adalah persoalan yang paling mendasar, persoalan utama dalam pemilihan Presiden 2024. Saya sudah menyampaikan pandangan dan pendapat ini lebih dari setahun yang lalu. Sejak April 2023 sebenarnya saya pertama kali menuliskan itu, bahwa harusnya Presiden tidak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Saat itu belum ramai, belum viral istilah itu di hadapan publik. Dan ternyata itulah yang lebih mengemuka. Dan harusnya kalau dilihat dari konsep ketatanegaraan, cawe-cawe Presiden Jokowi ini yang dinilai apakah melanggar prinsip electoral justice, keadilan pemilu, prinsip yang diatur dalam pasal 22E ayat 1, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pandangan kami, dalam pandangan saya, tentu saja putusan mestinya mengarah kepada menilai pelanggaran konstitusional yang sangat prinsipil itu. Karena turunannya banyak sekali. Turunannya kalau yang diargumentasikan oleh paslon 01 atau 03, personalisasi atau politisasi bansos, tidak netralnya aparat, pejabat kepala daerah, dan seterusnya, itu adalah turunan dari pelanggaran utama yang sayangnya dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Ini pelanggaran yang unprecedented, artinya tidak ada derajat yang sama sebelumnya dalam sejarah Republik. Jadi idealnya sebenarnya permohonannya dikabulkan, walaupun tidak seluruhnya, ya sebagian. Oke, itu kan idealnya, tapi prediksi Bang Denny tadi mengatakan bahwa opsi 1 justru ya, bahwa prediksinya hanya ada perbaikan catatan kecil dan justru MK menguatkan putusan dari KPU dengan memenangkan Prabowo Gibran, gitu kan? Tapi kalau melihat itu, lagi, silakan Bang Denny. Kenapa opsi 1? Kenapa opsi 1? Karena kalau kita melihat komposisi hakim, sebenarnya komposisi hakim itu kalau dilihat dari putusan 90 ya, putusan 90 itu kan 5 berbanding 4.
Yang tersisa sekarang sebenarnya 3 hakim yang menolak pencawapresan Gibran, karena ada 3 yang dissenting sebenarnya, yaitu adalah Ya, Ketua Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Ketua Suhartoyo lebih karena tidak menerima legal standing Almas Sakit Biru, hmm, dan Wakil Ketua Saldi Isra maupun Arief Hidayat kita membaca bagaimana sikapnya yang sangat terbuka, tegas, lugas, memberikan dissenting opinion problem hmm, putusan 90. Satu lagi oke, dari 4 yang dissenting itu adalah Wahiduddin Adam yang sudah digantikan oleh Pak Sosani karena pensiun di Januari yang lalu. Sedangkan 5 yang bersepakat dengan putusan 90 yang membuka pintu lebar bagi pencawapresan Gibran, itu kan ada Anwar Usman yang tidak ikut bersidang, hmm, ada hanya Guntur Hamzah yang tersisa ya, karena satu ya, lagi Pak Sitompul sudah pensiun digantikan Tuan Mansur, dan 2 yang lain Profesor Eni maupun Daniel Yusmik sebenarnya kan posisinya tidak memberikan peluang kepada Gibran kalau kita melihat, karena mereka punya pendapat harusnya kalaupun diberikan kesempatan kepala daerah hanya pada level provinsi atau gubernur. hmm, Nah, kalau dari komposisi itu sebenarnya peluang posisi 4-4 saja itu baik, ada terbuka lebar bagi permohonan paslon 1 dan 3 dikabulkan. Tetapi kita melihat setelah putusan 90, putusan-putusan selanjutnya, MK relatif terkerangkeng, tersandera dengan putusan 90 yang secara tegas jelas sudah disampaikan oleh putusan MK-MK yang dipimpin Profesor Jim Siddiqui bahwa ada pelanggaran etika berat. hmm, Sayangnya MK kemudian tidak masuk untuk melakukan koreksi tanpa baik, harus melanggar prinsip final and binding. Saya dengan rekan Dr. Jainal Arifin Mokhtar misalnya mengajukan uji formil atas putusan 90 untuk hmm, kemudian tanpa membatalkan materinya, kita bicara dengan adanya putusan MK-MK memang ada proses yang cacat pada lahirnya putusan 90. Nah, kalau dari baik, komposisi semacam itu. oke, Tetapi oke, satu hmm, singkat aja. Tetapi kalau kita kemudian melihat perjalanan politik hukum di tanah air, bagaimana kemudian Presiden Jokowi bisa menghadirkan koalisi yang mayoritas mutlak, ada hmm, penyanderaan melalui kasus-kasus hukum terhadap elit-elit politik, maka saya khawatir suasana itu pun intervensi semacam itu yang secara putusan MK-MK pun disebutkan dalam hmm, kesimpulan bahwa memang ada intervensi kepada putusan 90. Nah, baik, oke, independensi MK inilah hmm, yang saya lihat masih rentan, dan hmm, akibatnya ya kalau mereka tidak bisa melepaskan diri dari suasana intimidatif itu, saya khawatir permohonannya memang ditolak. oke. Kalau Nah, mereka mhm. muncul dengan sikap negarawanannya, ada kemungkinan permohonan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Oke, nanti kita akan dalami lagi soal komposisi hakim itu. Tapi saya ingin ke Bang Andi dulu. Bang Andi, kalau mengingat pernyataan dari tim hukum kubu 02 mengatakan bahwa tidak ada satupun tudingan yang bisa dibuktikan selama proses pengadilan itu berlangsung. Nah, apakah Anda setuju dengan statement ini? Terlebih tadi Bang Denny mengatakan bahwa prediksinya yang memang putusannya adalah menolak begitu ya. Artinya bahwa MK akan menguatkan penetapan dari KPU bahwa Prabowo Gibranlah sebagai pemenangnya. Nah, saya kira gini ya, kalau kita Ya, bicara tentang perkara yang tentang hukum, termasuk di MK, kita harus bicara tentang hukum acara di MK. Jadi kita harus mulai dari situ dulu, ya, bahwa kalau kita lihat judul, ya judul dari permohonan paslon 01 dan 03 ya, ke MK, judulnya atau perihalnya adalah perselisihan hasil pemilu presiden 2024. Itu itu starting point di situ. Nah, jadi kalau kita ingin menerawang satu masalah perkara hukum, kita masuk dari koridor hukum dulu. Nah, misalnya ya, kita mulai karena ini pemilu, maka kita harus mengacu kepada undang-undang pemilu
Nah, pasal 474 jelas dikatakan ini perselisihan hasil perolehan suara, bukan yang lain-lain. Kalau sengketa proses, misalnya soal legalitas Gibran, pendaftar dan sebagainya, itu adalah jalurnya adalah Bawaslu. Yang kedua, kalau kita berperkara di MK, maka kita harus jadikan acuan adalah Undang-Undang MK. Nah, di pasal 74 dan 75 jelas dikatakan bahwa kalau terkait dengan perselisihan pemilu, maka harus sebutkan klaim suaranya berapa dan mengapa bisa begitu. Ya, itu satu itu. Saya bisa ikuti bisa pola berpikir teman-teman yang lain ya, bahwa katakanlah ada tuduhan terhadap proses pemilu yang tidak benar, tapi kemudian itu sudah terbantahkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang pemeriksaan saksi ahli, bahkan pemeriksaan menteri-menteri juga, 4 menteri itu sudah membantah terjadi politik bansos dan kemudian ada salah paham, salah kaprah yang berlebihan dari paslon 01 dan 03, seolah-olah bansos itu sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang sangat utama. Padahal bansos itu hanya sebagian porsi dari apa disebut perlindungan sosial. Dan sudah dijelaskan oleh Bu Risma bahwa dalam pemberian bantuan sosial itu baik membaik ada dikirim melalui rekening bank dan juga ya support. Jadi tidak ada masalah. Ya, jadi kemudian sudah terbantahkan semua. Jadi hakim itu harus berpegang kepada fakta-fakta persidangan. Tidak bisa tiba-tiba berbondong-bondong permohonan untuk menjadi amicus curiae. Amicus curiae adalah orang independen, orang yang pendapatnya itu bisa yakin hakim dan memberikan suatu pandangan baru. Bukan sejumlah mahasiswa yang sudah ngerti baca koran, baca medsos, tiba-tiba menjadi amicus curiae. Dan yang lebih ironis lagi, ya menurut saya lebih lucu lagi adalah Ketua Umum PDIP maju menjadi amicus curiae, diajukan bersama-sama oleh sekjennya, PDIP dan tim hukum. Ini orang yang tidak independen, jadi amicus curiae, jadi semua serba salah kaprah. Jadi kalau memang ditolak bisa permohonan dari 01 dan 03, karena dasarnya adalah pembuktian dalam persidangan. Dan mereka memang mengatakan tidak ingin berselisih tentang hasil pemilu, tentang proses, itu dia sudah salah. Ditambah lagi satu poin dari Profesor Mahfud mengatakan ketika putusan 90 MK diumumkan bahwa personal yang tidak ada masalah dengan kepentingan Gibran. Jadi semua ini kembali kepada realnya, tidak ada prasangka-prasangka, tidak ada upaya untuk menerawang seperti dukun ya, walaupun dengan analisa ilmiah. Kan? Tapi kalau menurut saya semuanya sudah terang jelas, terang benderang ya, bahwa mereka memang menolak menggunakan katakanlah poin dari Undang-Undang MK bahwa harus dipersoalkan adalah perselisihan pemilu. Dan kalau tadinya proses pemilu mau dilaksanakan dengan merujuk pada jurisprudensi MK, itu sih beda. Ya kalau misalnya katakanlah perkara bukti Anda jangan potong saya. Saya nggak potong. Jadi singkat saja Bang Andi, nanti kita harus break dulu dan kita lanjutkan usai jeda. Manipulasi data, demikian juga bukti juga. Oke, intinya Bang Andi menangkap bahwa apa yang sudah terjadi persidangan, bukti itu terbantahkan gitu ya, tidak bisa dibuktikan dengan kuat. Tapi kita lanjutkan perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time.